Pada video kali ini kita akan mempelajari fitur keyword in context di LanguageBox. Jadi fitur keyword in context ini berfungsi untuk menampilkan concordance. Misalnya di sini akan saya masukkan college, search, maka nanti akan dimunculkan semua data yang mengandung kata college dalam bentuk konkordansi atau concordance. Kita lihat di sebelah kiri ada indeks. Indeks ini hanya nomor ya, diurutkan dari nomor 1 sampai nomor selanjutnya. Kemudian di sini ada teks di mana data tersebut berada. Jadi misalnya di baris pertama, a normal year's work in college is 30 semester hours. Data ini ada di teks yang berjudul press report. Ya. Oke, sekarang untuk baris konkordansinya sendiri ada node word. Jadi query yang kita masukkan college muncul lagi di tengah. Ya, hasilnya ditemani dengan konteks kiri dan konteks kanan. Bagaimana dengan informasi yang ada di atasnya? Bisa kita lihat. Search di sini hanya mengulangi apa yang kita tulis di kotak query. Tentu nanti tampilannya sedikit berbeda kalau kita menggunakan wildcard atau penelusuran berbasiskan headword POS atau smart search. Sedangkan occurrences di sini adalah frekuensi dari hasil. Nah, di sini kata college diulang sebanyak 267 kali. Yang tidak diberikan tanda kurung adalah frekuensi absolut. Sedangkan yang diberikan tanda kurung di sini adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatifnya ditampilkan atau dihitung dengan per 10.000 token. Kemudian di sini ada teks 13 garing atau garis miring 15. Artinya apa? Artinya kata college muncul di 13 teks yang berbeda dari 15 teks yang ada di brown corpus. Jadi di brown corpus kalau kita hitung semuanya ada 15 teks ya, dari press report sampai ke humor ada 15. Bisa kita lihat di sini 15 files. Nah, ternyata kata ini hanya muncul di 13 dari 15 teks. Ya, jadi ada 2 teks di mana tidak terkandung kata college. Kemudian corpus di sini ada segitiga. Sebenarnya ini memberitahu korpus yang sedang kita gunakan dan kita bisa ganti dengan mengklik segitiga di sini. Kemudian kita pilih korpus yang lain, misalnya saya akan pilih LOB. Saya akan masukkan query yang lain, lectures misalnya, maka nanti informasi search, occurrences, dan text juga akan berubah. Bisa kita lihat di sini ya, dari search, frekuensinya, kemudian distribusi teksnya sudah berubah. Nah, bagaimana dengan konteks di sini? Konteks di sini adalah berfungsi untuk mengkontrol seberapa besar konteks yang kita mau tampilkan. Kalau kita klik segitiga, nanti akan muncul jendela seperti ini. Bisa kita besarkan teksnya atau bisa kita kecilkan. Saya akan memilih mengecilkan saja menjadi 1. Kalau di sini ada 7 token sebelah kiri dan 7 token sebelah kanan, saya kecilkan menjadi 1 sehingga nanti akan muncul tampilannya 1 token di sebelah kiri dan 1 token di sebelah kanan. Bisa kita lihat di sini tampilannya sudah berubah, terutama bagian konteks. Hanya 1 kata sebelah kiri, 1 kata sebelah kanan. Bagaimana dengan display text? Display text berfungsi untuk mengubah tampilan. Di sini tampilan concordance-nya masih berupa kata. Ya, kita bisa tampilkan dalam bentuk yang lain, misalnya kata ditambah dengan label kelas katanya.
Landsbox sedang berproses. Hampir selesai dan sudah muncul kata ditambah label kelas katanya dan dipisahkan dengan underscore. Kita juga bisa ganti tampilan menjadi tampilan lemma yang disusul dengan kelas kata. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita perhatikan tadi, konteks sebelah kiri adalah attended. Tapi di sini yang ditampilkan hanya bentuk lemanya saja. Sama seperti hasil query yaitu lectures. Tapi karena kita mengubah tampilan, maka lectures tadi tidak lagi terlihat dan yang muncul hanya bentuk lemanya saja. Bagaimana dengan all annotation? Kalau kita pilih ini, maka nanti yang ditampilkan adalah ketiganya, yaitu bentuk yang muncul pada teks secara ortografis, kemudian anotasi lemma, dan anotasi kelas kata. Bisa kita lihat setiap token diberi tanda kurung seperti ini, ya. Kemudian yang pertama ada tokennya, disusul dengan lemma, lemma ditandai dengan tanda kurung kurawal, kemudian ada underscore dan label kelas kata. Demikian video kali ini. Silahkan di rewind kalau mau menonton kembali. Dan jika ada pertanyaan boleh cantumkan di kolom yang ada di bawah. Sampai jumpa di pertemuan dan video berikutnya.